Shalom anak-anak muda. Shalom. Hari ini juru selamat kita lahir, kita harus bersuka cita. Amin. Amin, amin. Teman kita bangkit berdiri, kita harus semangat buat Tuhan Yesus. Ini anak-anakmu Tuhan, kami mau datang Bapa, mau bersuka cita karena kelahiran-Mu Bapa. Yes. Membawa damai bagi dunia ini Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama kita angkat tangan kita yuk. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, come on. Gloria bagimu Tuhan. Ya teman-teman, kita naikkan pujian ini sama-sama. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sekali lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, come on. Kita mau memuji Dia lebih semangat lagi, amin teman-teman. Amin. Ya teman-teman, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, come on. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Semua tepuk tangan yuk. Teman-teman harus ikutin kita nyanyi ya. Ini seru banget teman-teman. Come on. Gloria, 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 Gloria. Muliakan Tuhan. Mari anak muda sama-sama kita katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu
pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi di hadapan penebus. Say go. Muliakan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menghadap tatah-Mu yang kudus. Kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your name. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart respond
into your love. I cast all my fear. Yes, my fear, and surrender all to you. For you, I worship you. Sama-sama katakan, How I need your love, need your presence, Lord. How I need your presence, God. Your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need you, your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be worship from my heart for you. Surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. sekali lagi mari kita sama-sama katakan, Let this be a cry from my heart, pouring out this sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart, my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Oh, how I need your presence, yes, God. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. The Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you, God. Oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. mari teman-teman di rumah angkat suara kalian, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya untuk Tuhan.
sertai kami Tuhan. Sertai kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Mari teman-teman di rumah jangan yang diam, mari kita sembah Dia. Katakan haleluya. Shikarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Shikarala barala 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 barala. Hiarala barala 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 barala. Shikarala barala barala barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikarala barala 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 barala. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu. Kami butuh Engkau Tuhan. Shikarala barala barala barala. Kasih Tuhan, terima kasih. Shikarala barala barala barala. Shikarala barala. Sertai kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam setiap langkah kami yang sertai kami dalam setiap keputusan yang kami ambil Tuhan. Biarlah Engkau berperkara dalam hidup kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama teman-teman. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Mari angkat suara kalian. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Mari angkat tangan kalian, sama-sama kita katakan Immanuel. Sertai kami Tuhan. Immanuel. Yes God. Namanya disebut Immanuel. Bila Allah beserta dengan kita, Allah serta kita. Namanya disebut Immanuel.
Namamu disebut Tuhan, menjadi sebut Immanuel, Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi sama-sama kita katakan, namanya disebut Immanuel. Katakan dengan kalian, namanya disebut Bapa, terima kasih Tuhan. Sampai akhir tahun ini Tuhan menyertai kami. Kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hari-hari kami. Bapa, sebentar kami rindu untuk merenungkan firman-Mu di hari Natal ini Tuhan. Mari berbicara kepada kami supaya kami boleh mengerti lebih sungguh-sungguh lagi rencana-Mu dalam kehidupan masa muda kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda, teman-teman muda, sahabat-sahabat muda. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun. Tanpa terasa kita sudah memasuki Natal. Dan hari ini saya rindu untuk berbicara dalam tema Natal kita, yaitu La Casa de Amor, The House of Love. Nah teman-teman, di dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah teman-teman, di hari Natal selalu kita diingatkan tentang kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Selalu kita belajar dan kita mendengarkan cerita, dan mungkin juga kita lihat drama atau mungkin kita nonton film bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah kita, bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini teman-teman. Dan karena begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kita semua. Dan kalau kita lihat bagaimana perjuangan, apa yang sudah diberikan dari Tuhan kepada kita semua, bagaimana Tuhan Yesus harus menjalani kehidupannya. Ya, kalau kita lihat kehidupannya yang mungkin tidak gampang, tidak mudah, penuh dengan perjuangan, bahkan penuh dengan pengorbanan. Tetapi satu hal, Dia melakukannya karena kasih. Ya, karena kasih itulah maka Bapa memberikan anaknya. Teman-teman sadar gak sih bahwa Natal itu adalah sesuatu yang luar biasa? Kenapa saya bilang luar biasa? Karena Natal berbicara tentang surga memberikan kado yang paling luar biasa, yang paling istimewa kepada dunia. Demikianlah kita menerima kado Natal itu, kado yang luar biasa, yaitu keselamatan yang diberikan dari Tuhan Yesus. Nah teman-teman, pada malam Natal, pada hari Natal selalu kita diingatkan untuk menjadi terang. Bagaimana dengan terang ini teman-teman? Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Nah di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, kita belajar bahwa kita harus mengutamakan kasih di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa apapun yang kita bisa lakukan, kita punya karunia, kita punya talenta, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya apapun yang ada di dunia ini. Mungkin orang-orang lain melihat kita, mereka bilang, wow keren banget, wow luar biasa banget, wah dahsyat banget. Tetapi firman Tuhan berkata, tanpa kasih, kalau hidup ini tidak ada kasih, maka kita sama sekali tidak berguna. Kasih adalah alasan di mana kita untuk melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 13 teman-teman bisa baca nanti bagaimana kasih, apa yang harus kita lakukan. Segala sesuatu teman-teman, di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita, di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada. Ingat baik-baik, kasih itu harus menjadi landasan di dalam kehidupan ini. Nah yang kedua teman-teman, kita harus belajar untuk menjadi adil dalam berbagi kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di situ, firman Tuhan berkata bahwa begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah. Ada porsi di dalam kasih ini teman-teman. Kalau kita melihat, pasti teman-teman sadar atau tidak sadar, kalau seseorang ya seperti orang tua kita, pada waktu orang tua kita memberikan sesuatu, yang paling gampang deh teman-teman ya, orang tua kita memberikan uang jajan kepada kita. Pasti saya percaya pada waktu orang tua kita memberikan uang jajan sama kita, punya porsi yang berbeda. Pada waktu orang tua kita mungkin memberikan sesuatu kepada pengemis. Kenapa berbeda teman-teman? Nah ini yang harus kita belajar, bahwa pada saat kita melakukan buat Tuhan, kita harus sungguh-sungguh teman-teman. Kita harus sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu ya. Jangan kita memilih-milih kasih teman-teman. Belajar daripada Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia katakan begitu, kasih Allah akan dunia. Kenapa akan dunia? Karena di dunia itu teman-teman, ada orang yang agamanya Kristen ataupun orang yang agamanya lain. Ada orang yang mengenal Tuhan dan ada orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang baik dan ada orang yang tidak baik. Ada orang yang menyenangkan hati Tuhan dan ada orang yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia tidak berkata kasih Allah kepada orang Kristen. Dia juga tidak berkata kasih Allah kepada orang baik. Dia berkata kasih Allah kepada dunia. Jadi siapapun yang ada di dunia ini teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan mereka, baik jahat maupun buruk, baik enak maupun tidak enak, kasih daripada surga dicurahkan untuk kita semua. Sekarang tinggal respon kita. Maukah kita meresponi kasih yang Tuhan berikan? Dengan cara apa? Dengan cara datang kepada Dia, menerima kasihnya teman-teman. Belajar untuk membuka hidup ini untuk menerima kasihnya Tuhan. Yang ketiga, apalagi yang kita bisa pelajari teman-teman? Di malam Natal ini kita harus belajar baik-baik bahwa setiap perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari-hari ini teman, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti ikan di dalam akuarium. Semua orang melihat apa yang kita sedang lakukan. Semua orang mendengar tentang apa yang kita katakan. Orang melihat perbuatan kita. Nah teman-teman, semua orang melihat kita, dan disitulah kita seharusnya, dikatakan di sini, kita menjadi terang. Bagaimana sih menjadi terang? Kalau kita lihat menjadi terang, kayaknya ini bahasanya Kristen banget gitu ya. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak muda? Jadi terang dong lu. Jadi terang sama saja dengan menjadi teladan dimanapun kita berada teman-teman. Di dalam sekolahmu, di dalam kuliahmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, pergaulanmu. Maukah engkau menjadi teladan? Karena di sini dikatakan pada waktu kita melakukan yang baik, kita bercahaya. Orang-orang semua akan melihat. Dan semuanya untuk apa?
bukan untuk kemuliaan kita, bukan supaya orang-orang jadi like kita, supaya orang-orang jadi terpesona sama kita, semua orang jadi bilang wah keren banget, luar biasa banget. Enggak teman-teman, justru pada waktu kita menjadi teladan dimanapun kita, di dalam perkataan kita, perbuatan kita, ya, kehidupan kita, mana pada waktu orang melihat semuanya itu, maka orang-orang akan bertanya, kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu tidak seperti yang ini? Kenapa kamu tidak melakukan seperti yang itu? Kamu kan disakiti, kenapa kamu tidak membalas? Nah ini teman-teman, disinilah kita bisa melihat, karena saya rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi semua orang akan melihat kenapa kita berbeda. Baru kita bilang semua karena Tuhan. Dan semua orang akan datang melihat kehidupan kita. Semua orang datang bukan kepada kita, tetapi datang kepada Tuhan. Kita membawa orang-orang di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kehidupan kita. Teman-teman kita akan melihat kita berbeda. Justru di situ yang akan membuat mereka datang kepada Tuhan. Karena dalam pergaulan kita berbeda teman-teman. Kita bisa tetap menjaga perkataan kita. Kita bisa tetap menjaga kehidupan kita. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang melihat. Tapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Dan disitulah baru kita bisa menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Kita menjadi teladan bagi semua orang. Sehingga pada waktu orang melihat kehidupan kita, orang-orang akan datang. Dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Haleluya teman-teman. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah memasuki akhir tahun teman-teman. 2022 kita gak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi maukah teman-teman belajar seperti kasih Kristus? Kenapa Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita? Supaya kita bisa mencurahkan kasih-Nya kepada orang-orang di sekeliling kita. Malam Natal ini teman-teman, di hari Natal yang luar biasa ini, marilah kita belajar menjadi kasih yang nyata bagi semua orang. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahkan meninggalkan kita. Ingat baik-baik, Dia adalah Immanuel. Boleh saya undang para pemain musik? Teman-teman harus ingat baik-baik, kita adalah bait sucinya Tuhan. Artinya kita adalah rumahnya Roh Kudus. Hari-hari ini teman-teman, dengan apa kita mengisi jiwa kita? Kalau kita adalah rumahnya Roh Kudus, harusnya kita isi dengan kasih. Kenapa? Karena pada waktu kita isi dengan kasih-Nya Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan mengalir keluar dan bisa dirasakan bagi orang lain. Tetapi kalau kita isi kehidupan kita dengan kebencian, dengan kesombongan, dengan kebohongan, dengan kejahatan, maka itulah yang akan keluar dari kita. Dan orang-orang juga akan merasakan hal yang sama. Mari teman-teman, jadilah rumah Roh Kudus yang penuh dengan kasih. Sehingga orang-orang melihat kehidupan kita dan orang-orang mau datang kepada Tuhan. Mereka bertanya-tanya, kenapa kamu berbeda? Kok kamu gak seperti yang lain? Pada waktu kamu dianiaya, pada waktu kamu dibully, pada waktu kamu diperlakukan dengan tidak adil, tapi kamu berbeda dari yang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Disinilah kita bisa bilang, semua karena Tuhan. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan begini dunia akan melihat kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita teman-teman. Karena dunia tidak akan pernah bisa datang kepada kasih Kristus. Dunia harus melihat kehidupan kita. Dan kita adalah jembatan di mana mereka datang kepada kasih Kristus itu. Kita menjadi alat Tuhan untuk meneruskan kasih Kristus kepada dunia. Karena hanya kasih Kristus yang berbeda dan tidak dimiliki oleh yang lain. Kasih dunia selalu bercerita tentang hawa nafsu, tentang keinginan pribadinya. Tetapi kasih Kristus rela melepaskan keinginannya, rela melepaskan kepentingannya,
Semua supaya orang bisa merasakan, bisa datang kepada Tuhan. Mari teman-teman, biarlah kita ingat hari Natal ini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia ada dan kasih-Nya memenuhi kita semua. Haleluya. Silakan tim musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Immanuel. Engkaulah kasih bagi dunia ini Tuhan. Engkaulah kasih bagi kehidupan ini Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam prosesi lilin. Teman-teman, kalau saat ini kalian ada di rumah, kalian punya lilin, kalian boleh menyalakannya. Lilin ini adalah lambang daripada kasih Kristus. Kasih Kristus yang menerangi setiap kegelapan di dalam dunia ini. Kalau kita sudah mendengarkan bagaimana kasih Kristus dicurahkan buat kita semua teman-teman, tujuannya hanya satu. Dia rindu memenuhi kita dengan kasih-Nya, supaya kita bisa memancarkan kasih-Nya. Hari ini teman-teman, maukah kita menjadi terang dimanapun kita berada? Maukah kita menjadi saluran Kristus dimanapun kita berada? Supaya orang-orang di luar sana boleh merasakan kasih Tuhan. Biarlah dari kehidupan kita, mereka bisa merasakan kasih Kristus. Mari kita akan menaikkan satu penyembahan yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Teman-teman anak-anak muda, maukah di hari Natal ini, di akhir tahun 2021 ini, maukah hari ini kita kembali berkomitmen kepada Tuhan? Kita kembali menyerahkan hidup kita, keinginan kita, masa muda kita kepada Tuhan. Kita rindu untuk dipenuhi dengan kasih-Nya. Maukah kita teman-teman membuka hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk menerima kasih Kristus? Teman-teman yang di luar sana, kalau engkau hari-hari ini merasa kering, kalau engkau hari-hari ini merasa hidupmu kosong dan hampa, ingat baik-baik, segala kenikmatan dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Hanya kasih Kristuslah yang akan memuaskan kita, memenuhi kita, bahkan melimpahi kita dengan kasih-Nya. Dan kita akan menjadi saluran daripada kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kita, teman-teman. Supaya keluarga kita bisa melihat kita dan memuliakan nama Tuhan. Supaya komunitas kita melihat kita dan memuliakan nama Tuhan. Supaya siapapun yang ada di sekeliling kita melihat kita, mereka datang dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini teman-teman, ini adalah satu titik balik di mana kita kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Dan kita siap memasuki tahun 2022 dengan kelimpahan daripada kasih Kristus yang akan memampukan kita, teman-teman. Haleluya. Bapa, Engkau lihat siapapun kami Tuhan, kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Kami yang harusnya binasa, sekarang kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Biar hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran kasih-Mu. Biar semua orang yang ada di sekeliling kami boleh merasakan kasih Kristus melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui kehidupan kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah dan penyertaan Roh Kudus. Sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin.